wa ta'ala. Jangan sampai generasi yang kita tinggalkan adalah generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah keahliannya, lemah wawasannya. Maka oleh karena itu, dengan ada rasa khawatir dalam diri kita, muncul rasa perhatian kita. Alhamdulillah, salah satunya hari ini adalah hadirnya GPS, Gerakan Pemuda Subuh, dengan sebuah kalimat tagline-nya adalah pemuda taat, Luxmawe hebat. Allahu Akbar. Nah, ini luar biasa. Dan hari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat yang kita bacakan ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 9. Ayat ini secara khas, secara khusus ditujukan bagaimana perhatian kita terhadap anak-anak yatim, agar sepeninggal kita kesejahteraan mereka terjaga dan terjamin. Tapi secara umum ayat ini berlaku bagaimana kita memahami bukan hanya anak-anak yatim, tapi generasi penerus kita. Maka oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini, berdasarkan dari surah An-Nisa ayat 9 ini, kita berikan judul ceramah kita adalah bagaimana rasa khawatir kita terhadap masa depan pemuda dan pemudi kita. Jamaah rahimakumullah, kembali kita ke dalam ayat yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah. Di sini diawali dengan sebuah kalimat, dan hendaklah takut kepada Allah. Bagaimana kita sebagai pribadi, seorang pemuda atau pemudi, bagaimana kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak kita, atau kita sebagai seorang pemimpin, mulai dari pemimpin kampung sampai kepada seorang presiden dan mereka yang lainnya yang diberikan amanah sebagai pemimpin atau pemimpin sebuah bangsa dan negara. Jadi terhadap pemuda dan pemudi kita, terhadap generasi kita, ada sebuah perasaan yang kita miliki. Apa perasaan tersebut? Rasa khawatir dan takut. Kepada siapa kita takut? Kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Mari kita lihat kalimat berikutnya. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Seandainya di belakang kita yang hari ini apakah disebut orang tua
yang kita berumur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, yaitu orang-orang yang diberikan amanah mengayomi mereka. Suatu saat kelak kita akan tinggalkan dunia ini, kita menuju Allah, kita masuk ke kubur. Maka sebelum kita meninggal, sebelum kita masuk kubur, sebelum kita menghadap Allah, hari ini, saat ini kita bersama anak-anak kita. Apakah anak-anak kita usia SD, SMP, SMA, atau bahkan anak-anak kuliah. Intinya anak-anak, para remaja, dan para pemuda. Karena mereka adalah merupakan generasi masa depan. Jadi Allah menganjurkan kita, Allah mengajak kita. Bagaimana kita punya sifat dan sikap rasa khawatir. Khawatir kepada siapa? Khawatir kepada generasi kita hari ini. Seandainya suatu saat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai generasi yang kita tinggalkan adalah generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah keahliannya, lemah wawasannya. Maka oleh karena itu, dengan ada rasa khawatir dalam diri kita, muncul rasa perhatian kita. Alhamdulillah, salah satunya hari ini adalah hadirnya GPS, Gerakan Pemuda Subuh, dengan sebuah kalimat tagline-nya adalah pemuda taat, luksmawe hebat. Allahu Akbar. Nah, ini luar biasa. Dan hari ini kita sudah merasakan hadirnya Gerakan Pemuda Subuh. Juga ada syiar muhibbah subuh. Dan bahkan hari ini bukan hanya subuh Sabtu, bukan hanya subuh Ahad. Ada subuh Senin, subuh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masya Allah. Jadi ternyata lahirlah semangat-semangat yang lain untuk memakmurkan sholat setiap subuhnya. Dan insya Allah biasanya kalau subuhnya sudah hebat, maka zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah itu akan terjaga. Nah, inilah tugas kita, saya pikir. Kekhawatiran kita yang pertama adalah kita khawatir kalau kita meninggalkan anak-anak kita yang lemah iman dan akidahnya. Maka untuk menguatkan iman dan akidah mereka, jaga sholat 5 waktu berjamaah untuk anak-anak laki-laki kita. Dimanapun dan kapanpun dia berada, ajak mereka untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ajak mereka untuk gemar melakukan ibadah-ibadah sunat. Ajak mereka untuk mencintai majelis taklim. Mustahil seorang pemuda, mustahil pemudi untuk taat kepada Rabbnya kalau mereka tidak memiliki ilmu. Maka hari ini di Aceh khususnya itu sangat indah. Pengajian di masjid ada ba'da maghrib menjelang isya. Bahkan ada yang setelah isya sampai jam 10 malam. Bahkan ada pengajian setelah subuh seperti hari ini kita laksanakan. Begitu banyak majelis taklim hadir di musalla, di masjid, di menasah. Maka di sini ada peran keluarga. Masya Allah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ada peran keluarga. Ajak anak-anak kita. Dan biasanya anak-anak itu akan taat kalau melihat ayah dan maknya taat. Tapi jangan lupa ketika ayah dan maknya taat, jangan lupa ajak mereka. Dan subhanallah, ketika di saf-saf pertama seperti ini, setiap sholatnya bukan hanya para orang tua hadir, tapi orang-orang diberikan amanah juga hadir di saf-saf salat seperti ini. Inilah yang kita rindukan. Apalagi ini selesai pemilihan. Ya, siapapun yang menang kita terima dan kita berharap, berdoa kepada Allah semoga mereka menjadi kader-kader bangsa terbaik untuk mendidik, mengayomi, menjaga masyarakat kita menjadi masyarakat yang taat, dan khususnya kepada para pemuda dan pemudi. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ.
kekhawatiran itu muncul karena kita khawatir terhadap mereka lemah akidahnya, lemah imannya. Karena fitnah iman, fitnah akidah itu sangat besar. Lahir berbagai macam program dan kegiatan yang melemahkan iman anak-anak kita. Maka kita berharap ketika orang tua rasa khawatirnya telah muncul, dari aparatur pemerintah rasa khawatirnya telah muncul, di lembaga-lembaga pendidikan ada rasa khawatir terhadap lemah iman dan akidah anak-anak kita. Maka oleh karena itu kita berharap apapun materi dan pelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita, kepada pemuda dan pemudi kita, jangan lupakan pelajaran iman. Hari ini ada satu pelajaran yang tidak ada di sekolah atau di tempat kuliah, yaitu pelajaran menjaga salat 5 waktu berjamaah. Nah, ini bagus kalau kita khususkan. Pelajaran yang lain banyak. Dan bahkan kita merasa malu dan pilu di saat azan berkumandang. Para anak-anak didik kita, siswa dan siswi kita, mahasiswa dan mahasiswi kita, mereka dengar azan, dosennya juga dengar azan, cikgu gurunya juga dengar azan. Tetapi na'udzubillahi min dzalik, mereka tidak memenuhi panggilan azan. Saya teringat dulu pernah mengasuh mata kuliah Ulumul Quran. Ya. Pernah mengasuh mata kuliah Ulumul Quran pada mahasiswa. Mohon maaf. Saya sampaikan kepada mereka, di saat saya memberikan mata kuliah kepada kalian, datangnya waktu zuhur, datangnya waktu asar, kalian berjamaah dengan saya sudah dapat nilai B. Ayo, mana dosen-dosen yang lain, cikgu-cikgu yang lain? Berani enggak kita menyampaikan sebuah nilai kebenaran? Bisa menjaga sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, kamu dapat nilai B. Tinggal selangkah lagi dapat nilai A. Ternyata subhanallah Pak, subhanallah Bu, rata-rata mereka yang ikut mata kuliah dengan saya itu semuanya sholat berjamaah. Kita tidak perlu mengurus mereka niatnya apa, tapi kita bersyukur dulu. Nah, ini sebuah contoh sederhana, statement sederhana. Ketika statement baik itu muncul dari seorang pemimpin, maka itu luar biasa. Bahkan Tayyip Erdogan itu pernah memberikan hadiah sepeda pada seorang pemuda yang konsisten sholat subuh 40 hari, 40 waktu berjamaah, diberikan hadiah sepeda. Luar biasa. Sebagai bentuk penyemangat. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu dari orang tua, dari aparatur pemerintah, dan semua kita sama-sama saling bantu-membantu untuk menjaga akidah anak kita, untuk menjaga iman anak kita. Tidak cukup hanya di situ. Juga kita perlu memperhatikan keahlian mereka. Saya masih teringat dulu ada namanya lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak muda kita. Ada yang belajar ngelas ya, bukan ngeles, ngelas. Ada yang belajar keahlian buat apa gitu. Saya lupa namanya, apa lembaga apa namanya. Bagus, dari pemerintah, dari aparatur kampung. Apalagi seorang orang tua yang punya perhatian kepada anak-anaknya untuk memiliki keahlian. Untuk apa keahlian? Agar anak-anak muda kita bisa bertahan hidupnya. Ada yang bertanya, apa beda kuliah dengan keahlian? Beda. Kalau kuliah untuk mencari ilmu, termasuk di masjid, di musala, di tempat kuliah, di lembaga-lembaga pendidikan, itu untuk mencari ilmu. Tapi keahlian itu harus diajarkan. Ada keahlian tangan, bisa membuat apa begitu. Ada keahlian lisan, ada keahlian tulisan. Banyak sekali keahlian yang bisa kita ajarkan untuk anak-anak muda kita. Dan bahkan olahraga-olahraga yang baik, yang itu akan menguatkan fisik dan tubuh anak-anak kita. Kita ingin sampaikan bahwa di dalam diri pemuda itu menyimpan luar biasa kekuatan. Tergantung kita mengarahkan kemana. Kalau anak-anak muda kita, para pemuda dan pemudi kita didik dengan kekuatan iman, maka akan lahir
pemuda dan pemudi yang beriman. Para pemuda dan pemudi yang kita didik dengan berbagai macam keahlian, maka insya Allah dia akan tinggalkan maksiat. Seorang pemuda yang punya kreativitas, inovatif, menghasilkan karya-karya terbaik, tidak ada waktu bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Dia sibuk berpikir untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Didik para pemuda dan pemudi kita dengan wawasan yang luas. Yang kita khawatirkan hari ini adalah hadirnya informasi dan teknologi yang seharusnya mencerahkan pemuda dan pemudi kita. Tapi ternyata hadirnya teknologi justru dimanfaatkan kepada nilai-nilai yang tidak baik. Termasuk judol ya. Judi online yang ini sangat luar biasa, sangat meresahkan kita. Saya pernah seorang ibu-ibu telepon saya, Pak, tolong diruqyah anak saya. Saya datang. Setelah diskusi ternyata dia bukan penyakit ruqyah, bukan kesurupan jin, tapi kesurupan judol, judi online. Dan itu susah kali disembuhkan, termasuk narkoba dan narkotika. Bahkan kalau dia patah, mukilah, terkilir, itu tukang urut kasih obat untuk anak-anak korban narkoba, narkotika, itu susah kali sembuhnya. Nah ini penyakit yang sangat mengerikan. Maka dalam Al-Quran, dalam persoalan judi, dalam persoalan minum khamar, narkoba, narkotika, judi, syaratnya, caranya bagaimana untuk pengendaliannya? Fajtanibuh, disuruh jauhi. Jaga anak kita, jangan sampai berteman dan berkawan dengan tempat-tempat maksiat. Jaga keluarga kita, jauhi mereka. Yang hari ini terkadang kita tahu, tacepu, di sudut-sudut tertentu, di tempat-tempat tertentu, di situ ada bentuk-bentuk kemaksiatan, tapi kita hanya ada perumun. Maka Al-Quran mengajak kita, wal yakhshalladzi, ada rasa khawatir. Jangan sampai anak saya dekat ke situ. Jangan sampai pemuda dan pemudi itu dekat ke situ. Setelah mereka kita jaga jangan dekat, kita suruh jauhi tempat itu didatangi. Kalau tidak, nanti mereka akan terus berkembang. Fajtanibuh, jauhi. Habis itu kita datang pada mereka, dakwahkan kepada mereka agar bertobat kepada Allah. Kenapa? Pelaku judi online, narkoba, narkotika bukan hanya merusak dirinya, tapi merusak orang-orang di sekitarnya. Nah ini disebut dengan dosa murakkab. Zalim murakkab. Setelah dia zalim kepada diri sendiri, maka dia menzalimi orang-orang di sekitarnya. Dan dosa ini adalah termasuk dosa besar dan balasannya sangat dahsyat. Jemaah rahimakumullah, ada peran hati wal yakhshalladzi untuk menjaga dan khawatir terhadap generasi kita. Ada peran action, sebagaimana kita sampaikan tadi. Setelah kita khawatir, kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk menjaga iman anak kita? Program apa yang akan kita lakukan untuk menjaga akidah anak kita? Program apa yang kita lakukan agar anak-anak kita, pemuda-pemudi kita memiliki keahlian yang hebat? Di ujung ayat Allah menyebutkan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bukan hanya peran hati, bukan hanya peran badan kita menjaga generasi kita. Falyattaqullah, ada peran lisan. Ucapkan kalimat-kalimat mulia kepada anak kita. Berikan kalimat-kalimat sugesti kepada pemuda dan pemudi kita. Berikan kalimat-kalimat mulia untuk membangkitkan semangat mereka. Mereka yang terlanjur berbuat dosa, rangkul mereka, ajak mereka. Nah, ini adalah perbuatan dosa. Ini perbuatan zalim. Bukan hanya menghancurkan dirimu, tapi menghancurkan keluargamu, menghancurkan bangsamu dan negaramu. Ajak, rangkul mereka, peluk mereka, cium mereka. Insya Allah dengan semangat kita mengajak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka yang terlanjur berbuat dosa dan khilaf, Allah akan sadarkan mereka. Dan jangan lupa perhatian kepada anak-anak terbaik kita, putra-putri terbaik kita. Buat program-program yang bermanfaat kepada mereka. Semoga ayat singkat yang kita baca ini menggugah kita untuk menjaga generasi bangsa kita agar mereka menjadi generasi emas untuk membangun diri, keluarga, masyarakat
bangsa dan agama kita menjadi negara yang hebat. Pemuda taat, Indonesia hebat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.